Ya, selamat pagi menuju siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita udah masuk pertemuan berapa? 11 ya? 11. Terus minggu depan 12 itu giliran kalian yang presentasi. Jadi mulai minggu depan 3 minggu berturut-turut itu sudah giliran kalian yang presentasi ya. 12, 13 itu presentasikan tugas besarnya dengan harapan apa yang kemarin sudah saya mintakan untuk direvisi, sudah kalian revisi. Kita speak by data, data-datanya sudah ada ya, sudah masuk semuanya untuk yang fase pertama ya, untuk fase empathize. Kalian sudah melaksanakan entah nanti empathize-nya itu mendapatkan datanya dengan cara kalian observasi, kalian mendalami peran sebagai usernya, dan juga atau kalian wawancara, mau kuesioner, survei, silahkan ya. Ataupun mau dari sumber-sumber terdahulu, misalnya kemarin ada yang sudah menyajikan dengan baik sekali ya, ada yang menyajikan rating atau review dari aplikasi yang lalu ya. Namun tetap tidak hanya itu saja. Kenapa sih saya cerewet gitu ya Bu? Kok ini harus ya ke user harus terjun ke lapangan? Buat nanti kalian HP ya. Ini tuh bekal ya. Kan kalian berapa minggu lagi akan KP ya. Betul? Sudah semester 6 akan menuju ke KP. Saya tidak ingin ilmu IMK-nya ditinggalkan begitu saja. Terus tiba-tiba pada saat seminar disalah-salahin ya. Ini IMK-nya kemana sih? Digituin ya. Nah, jadi kalian harus ketemu sama user ya. Harus dapetin data dari user, observasi ya, mereka itu harus dipahami ya. Sehingga nanti ya kalau kalian mau ikut pakai apa yang lagi kekinian kan memang itu ya design thinking ya. Mana-mana design thinking, mana-mana design thinking gitu ya. Kalian mau pakai design thinking ya mangga silahkan ya untuk KP-nya. Kalaupun misalnya Bu di SDLC lainnya sudah support, sudah ada proses itu ya mangga silahkan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian di lapangan nanti ya. Yang pasti kalian mendesain itu tidak turunnya bukan dari langit ya, tapi ada justifikasinya begitu ya. Nah, juga sama ya untuk mendapatkan user needs and requirements itu juga kalian harus terjun ya. Tidak bisa menebak-nebak. Makanya saya nanti minta itu memang real ya. Presentasi minggu depan itu real, betul-betul real. Kalian ada usernya ada, dapatkan datanya ya silahkan ya. Bu saya belum. Sok mangga sekarang, mulai sekarang sebar kuesioner, wawancara, observasi ya. Cari data. Lalu ada lagi yang saya minta nanti kalian kan mungkin akan menemukan ini ya, kalian bikin skenario gitu-gitu ya, kalian akan mendapatkan oh ini ada user task ya, task yang dikerjakan seperti apa. Nah, minimal harus ada satu task yang harus kalian bahas ya. Nanti video HTA saya berikan di pertemuan 11 juga setelah bahas evaluation ya. Nanti kalian pindah ke Sinau nonton itu. Di situ kalian harus menyajikan juga satu task ya. Tasknya nanti digambarkan menggunakan hierarchical task analysis ya. Ada diagramnya dan bukan insya Allah lagi ya, itu mah udah kisi-kisi ya. Nanti UAS pasti muncul. HTA pasti muncul di UAS. Pasti ada, saya jamin. 100% HTA akan muncul soalnya di UAS. Ya, jadi pelajari. Ya, namanya apa? HTA ya. Hierarchical task. Ini saya tulisin di sini deh. Namanya adalah HTA. Ya, singkatan dari saya nggak tahu typo atau enggak ya. Analisis gitu ya.
Nah, jadi misalnya ada, Bu, ini ada tas, katakan kalian bikin sistem peminjaman buku di perpustakaan gitu ya. Ada tas untuk bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Secara real world itu tas yang dia lakukan seperti apa sih, dijabarkan gitu ya. Misalnya minjem buku ke perpustakaan itu pertama dia masuk, apakah langsung ke petugas atau mau cari di rak, ya entahlah ya, saya tidak tahu ya, tiap orang beda-beda. Oke, itu ya. Terus ada itu. Nah, yang sekarang saya ingin bahas itu adalah mengenai evaluasi ya. Oke, minggu depan juga kalian udah jadi prototype-nya ya. High fidelity prototyping yang kalian buat di Figma. Itu semuanya halaman dijabarkan satu persatu, buttonnya diklik, ada fasilitas apa, fitur apa. Jika melibatkan kayaknya suara saya hilang ya. Nyala mati mikrofonnya. Kalau melibatkan lebih dari satu device, ya mangga silahkan. Nanti komunikasinya seperti apa. Misalnya, Bu, saya mah kemarin menarik ya, ada yang gini, Bu, saya bikin smart botol minum pintar gitu ya. Ya berarti itu ada botolnya, ya smart botolnya ada interface-nya kan apa, terus ada yang aplikasi di smartphone-nya ya. Saya minta ini gimana komunikasinya, harus dua-duanya harus dibahas. Yang fasilitas yang UI yang tampil di smartphone ini dibahas, yang di botol juga dibahas gitu ya. Kalau aplikasinya melibatkan lebih dari satu perangkat ya. Nah, setelah kalian semuanya sudah selesai, misalnya ya kan kalau prototyping kemarin kalian udah nonton ya? Udah nonton belum? Dari yang kertas, terus bikin versi ininya ya, akhirnya bikin versi natifnya gitu ya. Terus baru coding gitu kan ya, setelah ACC user, oh iya oke, ini udah oke, silakan coding. Lalu apa yang berikutnya? Yaitu evaluasi ya, meskipun ininya week 10 tapi week 11 ini ya. Ya saya pakai slide yang ini. Tadinya saya mau pakai slide yang punyanya Pris, tapi Pris, waduh banyak banget. 2 pertemuan dibahasnya, nggak cukup ya. Jadi saya ringkas, saya punya ini juga sama sih 39 slide, tapi bisa diringkas gitu ya. Nah, di pengenalan evaluasi, mungkin kalian sudah selesai ceritanya nih ya, nanti juga di KP juga gitu ya, ceritanya udah beres aplikasinya, udah dibungkus, belum bungkus ya, soalnya nanti kan ada di evaluasi, mungkin dapat feedback ya. Kita udah jadi aplikasi, udah prototipe udah beres gitu ya. Terus kan kita evaluasi ya. Kita evaluasi bagaimana evaluasinya gitu ya. Nah, evaluasinya ke siapa? Bukan ke dosen penguji ya, ke user. Ini yang sering salah kaprah. Jadi mahasiswa ketika KP, karena dia mindsetnya itu ngejarnya seminar KP. Jadi dia coding untuk seminar KP. Yang mana itu salah. Mestinya coding untuk siapa? Untuk user kalian di tempat kerja praktek ya. Jadi evaluasinya ke user ya. Kalau udah dievaluasi sama user di tempat kerja praktek kalian, baru seminarkan. Nah, seminar itu kan menyajikan apa yang udah kalian kerjakan di selama KP sampai dari awal sampai selesai gitu ya. Jadi jangan sampai nanti aduh ini seminar KP-nya 5 hari lagi, terus 5 hari teh geningan baru melengkapi coding-codingnya, diberesin, digituin, atau evaluasinya kapan ya. Makanya saya sempat pesan-pesan sama kalian kan ya, coba kalau KP itu nanti di KP tahap 2 yang saya pernah gambarin timeline gini ya. Nah, gitu ya. Nih KP
tahap 2 itu kan udah agak beres. Ini KP tahap 1. Misalnya ini seminar ya, timeline-nya kayak gitu. Coba deh di KP tahap 2 di sini, ini sudah selesai software-nya. Di situ di KP tahap 2. Jadi pas mau daftar KP tahap 2-nya, software-nya sudah selesai. Ya. Sehingga sebelum seminar di daerah sini, kalian evaluasi. Ya, jadi kalau ada apa-apa sama sistemnya, in case tidak sesuai gitu ya, oh ini kamu kurang ini, kamu kurang itu misalnya ya, ya kalian bisa perbaiki. Itu ya, sehingga nanti di seminar itu sudah ada, di seminar itu sudah ada kesimpulan ya, kesimpulan. Karena apa? Kalian udah berani menyimpulkan karena kalian sudah evaluasi gitu ya. Pede tuh memberikan kesimpulan kalau udah dievaluasi ya. Kalau belum dievaluasi, wah udah deh. Saya jamin keringat dingin. Kalian seminar ketar-ketir. Siap-siap aja dicecer sama dosen penguji ya. Bukan berarti ini ya, wah kalau sama saya dicecer, enggak ya. Saya bukan tukang nyecer ya, tapi ini ya, apa namanya ya, lihat situasinya gitu ya. Ya makanya kalau saya kalau misalnya nanti kebagian dosen pembimbingnya saya di KP, ya saya mungkin akan mengingatkan yuk dievaluasi yuk. Jadi sebelum seminar pendaftaran KP tahap 2, itu pasti saya udah tanya udah beres belum aplikasinya gitu ya. Soalnya biar bisa dievaluasi. Gitu. Kalaupun ada kan memang sih balik lagi ya. Biasanya gini, Bu, ini ada yang terbarunya gimana ya? Ya udah, seminarnya kapan? Misalnya lusa. Bisa nggak hari ini ke user? Bisa, Bu. Ya udah ke sana aja. Jadi setidaknya kan dia udah ngumpulin laporan ini ya, KP ya. Ada perubahan sedikit kan? Ya nanti diceritakan aja bahwa kemarin sehari sebelum seminar sudah sempat ketemu user dan begini, diceritakan gitu ya. Meskipun tidak tertulis di laporan. Itulah kira-kira ya. Jadi kita ceritain ya kondisinya seperti ini. Oke. Nah, jadi kenapa sih harus dievaluasi? Ya karena bentar ya. Nggak enak ibu saya. Harus dievaluasi karena kalau kita kan yang bikin ya, pasti kita mikir bagus-bagus aja tuh gitu ya. Kayaknya ini udah perfect gitu ya. Kita pasti mikir seperti itu. Tapi user kan belum tentu ya. Jangan-jangan ini belum sesuai dengan keinginan user. Nah, definisi evaluasi ini ada banyak sekali definisi dan tekniknya ya. Nah, tapi kurang lebih gini lah ya. Evaluasi adalah suatu tes terhadap tingkat usabilitas. Oke, kita di IMK ya, bukan evaluasi yang di mata kuliah lain ya. Jadi kita bicara usability, ya. Usability. Kan dulu sudah pernah belajar usability goals, user experience goals, ya. Nah, berarti yang dilihat itunya. Tes terhadap tingkat usabilitas dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di lab, bisa di lab. Di lab itu berarti dikondisikan usernya banyak, kayak misalnya aplikasi kayak Office gitu ya, yang maaf sebut merek, Office siapa sih penggunanya? Kalian semua kan? Semua orang. Ya, gimana cara mengevaluasinya? Ya kalau perusahaan besar punya duit ya, punya modal, biasanya dia mengkondisikan evaluasi di lab gitu. Jadi tertib banget ya. Bahkan yang bau badan nggak boleh masuk gitu. Benih rasis, Bu. Bukan apa-apa ya, supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya gitu ya. Harus bersih, udah mandi gitu-gitu lah ya. Atau di lapangan ya, atau kolaborasi langsung dengan si penggunanya. Jadi penggunanya memang dilibatkan ketika dalam pembuatan sistem ya, dan langsung dia evaluasi gitu ya. Nah ini kalau di lab di lapangan itu biasanya ini ya, sistem yang memang yang kalian rancang di
Tugas IMK itu model-modelannya yang ini, gitu ya. Kalau yang kolaborasi dengan pengguna yang gimana? Ini biasanya cocoknya untuk yang memang kalian rancang untuk sebuah instansi, misalnya yang nanti kalian KP, ya KP itu yang ini, ya KP pasti itu harus kolaborasi dong ya. Nah jadi evaluasi itu apa, gimana gitu ya, kayak apa? Ini banyak ya macam-macam tekniknya. Ada yang melibatkan user secara langsung, kalian nanti itu laksanakan itu di KP, ya. Ada juga yang nggak langsung, ya. Maksudnya gimana? Ya kayak user yang kalian bikin itu kan kalian bikin persona, ya. Kalian memahami user needs dan psikologisnya itu dari persona dulu, bikin dulu gitu ya. Jadi memang ini untuk aplikasi yang biasanya target usernya itu universal ya, secara tidak langsung ya. Nah, dalam bahasan kita sekarang evaluasi ini adalah proses yang secara sistematis, maaf banyak typo ya, mengumpulkan data yang menginformasikan seperti apa produk yang digunakan user, baik itu perorangan atau grup, untuk task, tugas ya, task tertentu dan lingkungan tertentu ya. Jadi tujuannya adalah lihat sistem kita berfungsi nggak sih, gitu kan ya. Jangan karena kita yang bikin pasti nilainya bagus-bagus aja gitu. Ini sering terjadi ya di seminar KP, bahkan di anak bimbingan saya sendiri, tapi saya suka nge-hold dulu sih sebelum seminar, saya udah bilang, kamu datanya seberapa banyak? Nah, itu udah saya hold duluan gitu ya. Jadi nanti pas seminar sistemnya memang yang didemokan itu yang real, udah ada data realnya. Supaya apa? Supaya kelihatan sistemnya berfungsinya seberapa jauh gitu ya. Kadang ada peserta KP yang seminar, tahu nggak kalian? Pernah nonton seminar KP nggak? Ada yang pernah? Sebaiknya nonton sih ya. Apa namanya? Waktu kalian semester 3, 4 gitu ya, 4, 5 gitu tuh nonton seniornya seminar KP ya, karena kan di Zoom ya gampang ya. Itu banyak yang gini. Jadi sistem udah jadi tuh ceritanya ya, terus datanya tuh ngarang gitu loh. Kayak gini ya, misalnya jual beli ya. Jual beli untuk apa? Sistem untuk notaris gitu ya. Kan jual belinya jual beli tanah ya, rumah. Nah, di situ ada karena untuk ngetes dia jual belinya kucing. Kebayang nggak sih? Variabelnya sama nggak? Kucing sama tanah, kucing sama rumah. Nggak sama kan? Nah, itu yang terjadi. Karena dia iseng mencobakan sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Jadi hati-hati kalian jangan begitu ya. Misalnya gini, apa namanya, kalian bikin sistem untuk di sekolahan misalnya ya, kan ada usernya, ada guru, mungkin kepala sekolah ya, atau manajemen ya, ada petugas TU mungkin, ada siswa mungkin ya. Nah itu datanya asal-asalan kalian masukin, jadi datanya misalnya Rio nih yang bikin ya, yang dimasukin teh dari Rio mah temen-temennya teh sama Sari gitu ya, temenan teh sama Rizky sama Aulia, jadi yang dimasukin teh nama-nama mereka ya, nama-nama mereka yang pada akhirnya dipertanyakan ini beneran data siswa di sana gitu ya. Terus gurunya dimasukin namanya Aditya ya, kepala sekolahnya Andrian gitu ya, petugas TU-nya Aulani. Nah kan memang dia tujuannya untuk nyoba ya, untuk testing. Tapi nanti jadinya ini ya, ditanyain kalau ada reviewer yang iseng, nanti ditanya, itu teh Ibu Aulani betul ya petugas TU di sana, kamu kenal gitu. Terus ternyata kamu jawab, bukan Pak, ini Aulani nama teman saya. Loh, kalau gitu kamu di sana siapa orang TU-nya? Kamu kenal nggak semuanya? Ada siapa aja? Sebutin namanya. Kadang ada yang gitu ya. Kadang ada yang gitu. Saya nggak akan spill siapa namanya, pokoknya kadang ada yang gitu. Kenapa sih kok iseng banget ditanyain sampai segitunya? Bukan iseng mau ngejailin kalian ya, bukan. Tapi beliau itu ingin menguji seberapa erat
kalian dengan environment user? Seberapa terjun langsungnya kalian dengan situasi di lapangan di sana? Kan kalau orang yang nggak pernah dia KP cuma datang doang, duduk-duduk terus pulang gitu kan, nggak ngapa-ngapain, dia nggak mengenali situasi di lapangan gitu loh. Bahkan kalau ini ya, kalau orang yang KP di sekolah kan, sekolah mah ya itu kenek gitu ya, stafnya tuh ya nggak banyak ya. Bahkan ini kalau memang kalian benar-benar terjun di sana, kalian itu bisa kenal loh sama petugas kebersihan yang serius, sama satpamnya pasti kenal. Gitu ya. Kalau emang kalian terjun langsung benar-benar di sekolah tersebut ya. Kalau emang KP-nya di sekolah. Gitu ya. Ini jadi kemana-mana tapi kayak gitu ya. Maksudnya langsung terjun ke user. Dan ya nanti dievaluasi di sana. Oke, jadi ini ya melihat seberapa jauh sistemnya berfungsi. Itu jadi kemana-mana ya ngedongengnya, tapi ini untuk pembekalan kalian nanti di KP tuh kayak gitu, jangan kaget ya. Jadi harus terjun ya di lapangannya. Bahkan di dalam satu ruangan kalian misalnya duduk di ruangan itu, seluruh staf pegawainya tuh kalian kenal, kalian tahu. Kenapa sih harus kenal dan tahu? Karena kalian observasi ya alur tugasnya, informasinya, alurnya seperti apa sih ngalirnya gitu ya. Terus prosedurnya kayak apa sih? Ya kan kalau pengen tahu kayak gitu kalian harus kenal semua orang. Oke. Nah, terus juga kalau udah kenal sama orang, sama yang kalian nanti tempat KP, kan kita ngecek juga ini efek interface-nya bagi penggunanya nanti bagaimana sih gitu ya. Seperti apa? Apakah menyulitkan? Apakah membantu ya? Apakah nanti penggunanya harus ada tutorial atau gimana, atau jadi makin sulit gitu ya gara-gara ada kalian, kok jadi makin sulit ya kerjaan saya gitu ya, jangan-jangan gitu ya, jangan ya. Nah jadi lihat nanti ya, tujuan evaluasinya adalah lihat efek interface. Ini ya luas banget ya IMK ya, jadi tidak hanya fungsi tapi interface juga. Iya, PR-nya makin banyak ya. Bu atau Bu bikin fungsionalitasnya aja udah susah. Saya nggak ada waktu buat mikirin interface. Kalau user mah gimana? Bodoh amat, lu yang susah gitu kan. Ya kerjain lah. Nah itu ya. Jadi kita juga harus memikirkan interface-nya ya. Banyak ada mahasiswa yang gini. Ketika di dashboard, nah ini seringnya. Dashboardnya apa? Kosong. Sering kalian gitu? Kepikiran nggak isinya dashboard apa? Halaman utama isinya apa? Kayaknya nggak penting, Bu, itu mah bisa nanti. Halaman utama mah hiasan aja, nggak penting. Tapi itu dipertanyakan, ya. Karena kita kan ke sana ngejual, tanda kutip ngejual whole package gitu ya, full package semuanya. Oke, terus nanti ketahuan kalau seandainya ada problem khusus ya, kita identifikasi. Takutnya ada problem khusus yang terjadi pada sistem. Dan menilai seberapa baik desain yang memenuhi kebutuhan pengguna. Ini di garis bawah ya. Desain yang memenuhi kebutuhan pengguna. Tuh ya, penggunanya butuhnya A, kalian kasih B. Ya, misalnya penggunanya butuhnya air mineral, terus kalian kasih teh manis. Not related ya. Oke, dan ini sering terjadi ya. Sering terjadi kayak gini. Sering kayak gini ya. Dalam rangka nih ceritanya ya, waktu kalian jelasin dalam rangka mempermudah perhitungan kalkulasi bla 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 keuangan dan kawan-kawannya. Nah, itu ya. Si mahasiswa ngomong gitu. Terus pas ditampilkan desainnya, itu yang mempermudah perhitungan keuangan tuh nol besar, nggak ada di situ. Terus saya juga lihat ini mempermudah perhitungan keuangan gimana ceritanya ya? Oh iya Bu, nanti kita hitung dulu baru masukin ke sistem. Apa-apaan gitu ya. Jadi pakai kalkulator juga dong. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Oke, itulah ya kurang lebih kayak gitu. Apa yang harus dievaluasi?
Nih, banyak produk interaktif memiliki sejumlah fitur yang harus dievaluasi. Ya, pasti kalian juga punya fitur yang harus dievaluasi ya. Misalnya kalian bikin web. Coba di ini dulu ya, di list dulu ya, diurutin dulu. Kalau misalnya mau uji web, urutan linknya itu yang dimana ini nih, pastilah. Nanti kalian punya kalian juga gitu ya, diurut ya, ini mana yang diklik duluan, mana yang diklik duluan. Kalau klik sembarangan boleh nggak gitu ya. Terus biasanya gini, misalnya kalian menawarkan nih, usernya universal ya, kalian punya website berita atau website apapun itu. Nah, yang dievaluasi ya tentunya urutan link yang diikuti, kan kadang-kadang pengguna itu ikutin flow aja ya, kadang ngikutin flow, kadang apa namanya flow-nya itu berdasarkan yang mereka cari. Kalian pernah, bukan pernah sih, pasti suka ya, baca beritanya kalian di mana sih? Di Line Today baca nggak? Saya jadi pengen tahu. Kalian kalau baca berita setiap hari baca koran ya, kalau zaman dulu ya, zaman dulu bapaknya mungkin ya, zaman masih ada langganan koran, ayahnya atau kakeknya pagi-pagi baca koran gitu ya. Nah sekarang kan udah nggak zaman tuh ya, terus kalian udah gede nih, pasti ngikutin ya ayahnya atau kakeknya tiap pagi baca koran. Nah kalau kalian baca korannya di mana? Tiap pagi mungkin pengen tahu berita terkini, ada, boleh dong kasih pendapat, saya jadi pengen tahu. Ada yang baca di mana nih? Di mana aja nih? Pengen tahu nih. Irfan baca korannya di mana, Van? Oh, kalau Adi di Twitter. Kalau Irfan, suka baca koran nggak? Iya, Bu. Nggak. Ya, Irfan. Bacanya apa tuh? Berita, Neng. Iya, koran online maksudnya, berita ya. Oh, Beritanya bacanya di mana kalau Irfan? paling di TV, Bu. TV. TV, Twitter, nggak kedengeran sih. Oke, Sony, Instagram. Ayo dong, boleh yang lain. Irfan di Twitter ya? Apa TV ya tadi ya? Iya, Bu. Iya apa? Iya apa Irfan? Kadang di Instagram, Bu. Oh, sosmed ya berarti ya? Oh, oke. Ini kayaknya milenial pada di sosmed ya. Oh, Aditya mah beleheng ya di Detik ya. Ada ininya, ada koran online-nya. Yang lain di mana? Boleh dong? Coba di chat, coba di chat. Di chat. Website apa yang kalian baca untuk dapetin berita? Yuk, chat. Oke, Salsa, Twitter, Instagram. Wih, keren Rizky, CNN. IG, Vice, IG, Chrome browser. Oh iya, di Chrome suka ada ya berita yang di ini ya, direkomendasikan gitu ya. Saya jadi penasaran, Reza kalau di Chrome browser berita yang muncul di kamu apa? Biasanya kasus-kasus yang baru gitu, Bu. Kalau enggak updatean anime, Bu. Berarti dia masih seneng anime ya. Kasus baru ya di Indonesia. Iya, Bu. Kasusnya kasus apa? Selebriti. Iya, Bu. Kayak gitu. Senang gosip ya, Res ya? Enggak, Bu. Suka coba-coba pop up aja. Iya dia sembarang klik ya, tapi sebetulnya sukanya anime ya. Nah Iya, Bu. itu apa ya? Bagus ya, bukan bagus suka animenya ya. Bukan berarti saya suka anime terus saya bilang bagus, enggak. Maksudnya bagusnya tuh gini, dia itu si Chrome itu bagusnya menawarkan berita yang kemungkinan kita suka gitu ya. Dia bisa baca habit ya, dia bisa baca kecenderungannya kita sukanya kalau buka aplikasi di smartphone apa sih yang dilihat gitu ya. Nanti dia tawarkan. Kayak misalnya saya lagi seneng nongkrongin ini ya fashion style-nya Gucci misalnya.
Itu jadinya tiba-tiba yang tadinya di browser Chrome browser suka ada rekomendasinya tuh kan saya munculnya deep learning, Godot mengeluarkan teknologi baru, Unity mengeluarkan apa gitu ya, battle antara Python dan apa gitu biasanya ya. Tapi gara-gara saya lagi pengen tahu nih, gara-gara ada Gucci Challenge itu ya. Jadi penasaran ya yang supermodel challenge itu ya, ada yang Gucci ya, Prada ya gitu ya, Dior, Chanel, itu saya pengen tahu fashion style-nya kayak apa sih, bedanya di mana. Di Chrome browser munculnya jadi yang gitu-gitu ya, jadi Louis Vuitton itu seperti itu ya. Ya itu AI ya, AI yang menyebabkan kita merasa apa ya, kamu perhatian deh, padahal mesin ya, kamu perhatian deh, saya lagi tertarik nih sama Louis Vuitton, kok tahu aja gitu ya, padahal kan mesin ya. Oke ya, rata-rata pada di sosmed ya, Adisi di IG, Aulani di Google Search, Aulani sama Reza kayaknya yang Chrome browser itu ya, yang tadi saya ceritain ya. Kayak Twitter, ada nih Twitter sama Line Today. Nah ini nanti kita bahas Line Today ya, ada nih ya. Terus ada nih teh panggilnya Hani ya. Hani nanti kita bahas Line Today ya. Haris di Twitter, Hilmi Twitter, CNN, Reddit. Oke, jadi rata-rata sih banyaknya pada sosmed ya. Di sosmed muncul yang lagi viral gitu ya. Nah ini lihat Hani suka baca Line Today ya. Iya, Bu. Hani gimana untuk baca Line Today itu ngikutin alur atau gimana? Kan suka ada notif dari Line Today-nya, terus nanti langsung diklik baca deh, Bu. Gitu. Gitu ya. Terus pas Ya. udah baca satu berita ke berita berikutnya gimana? Ngikutin yang di bawahnya. Di bawahnya ada. Iya. Nah, berarti kan itu ya, ini yang kenapa saya tanya. Saya langsung teringat Line Today karena ini nih urutan link yang diikuti ya. Kan dia ngerekam gitu ya. Jadi pas evaluasi direkam link mana sih yang kita klik berikutnya. Saya juga kadang suka baca Line Today ya. Jadi saya lagi misalnya ngeklik itu ya, anaknya Kang Emil ya, hilang gitu ya, Eril ya. Terus pas saya buka halaman itu, di bawahnya ada lagi berita mengenai yang serupa. Jadi ngikutin alur aja gitu ya. Jadi urutan link yang diikuti itu berdasarkan rekomendasi gitu ya. Karena kita tertariknya sama itu. Ada AI di situ? Menurut kalian? Ada nggak? Ada ya. Ada AI-nya ya. Ada AI-nya. Nah, ini ya, ini bahan evaluasi ya sebetulnya. Jadi kalau kalian punya web, bikin web berita kayak gitu, kalian pengen nyajiin yang gimana sih? Urutan link yang kalian sajikan sesuai nggak sih dengan ketika dipakai sama user, udah sesuai belum dengan skenario yang kalian rancangkan? Gitu. Kalau belum sesuai, kenapa? Nah, itu ya, evaluasi seperti itu ya. Terus apa sih yang mereka cari di dalam web? Apakah yang dicari itu adalah yang memang nyari di kolom search atau pasrah? Pasrahnya gimana? Ya sedikasihnya aja disajikan beritanya sama mesin gitu ya, atau gimana? Nah, terus bagaimana produknya akan digunakan gitu ya, yang dievaluasi ya. Bagaimana produk akan digunakan dalam beberapa situasi ya. Kok lagi-lagi ke produksi berbayar ya? Ya ada yang bayar, ada yang gratis, cuman kan kita tahu ya. Terus kalau misalnya gini ya, kalian pikir oh ini gratis, maksudnya ngapain juga mikirin produk akan digunakan seperti apa, digunakannya pas kapan. Jangan salah, meskipun gratis, data kalian tersimpan. Kalian itu adalah target market empuk ya, target market empuk ya. Jadi ini ya alur. Saya mantan publisher soalnya ya. Saya mantan publisher juga, jadi saya ini publisher iklan ya. Dulu saya punya
untuk kayak gitu-gitu, tapi saya udah lama nggak jadi internet marketer, ya sudahlah ya. Jadi kan ini gratis, terus kalian akses ya, ini kalian adalah user, kalian akses yang gratisan itu, berita itu, apapun itu, terus jadi kelihatan kan kalian tertarik sama mana, sama apa, kerekam ya, interest kalian masuk ya, mau di sosmed, mau dimanapun itu interest kalian direkam. Bahkan kalau Facebook kan terang-terangan ya, apa sih interest kamu gitu kan ya. Terus kalian dengan senang hati ini lagi kayak saya suka Linkin Park, jadi saya tulis di situ Linkin Park ya gitu. Jadi ya gitulah ya. Nanti di sini ada pihak ketiga yang akan ini. Ya saya pemain juga ya, dulu saya suka pasang ads ya. Saya punya produk lain gitu ya. Saya adalah advertiser, terus saya masang ke sini. Ini apa namanya, yang kotak ini adalah ya aplikasi yang kalian pakai entah apapun itu. Nanti ads-nya tampil sesuai dengan interest kalian gitu sih kira-kira ya. Makanya kalau misalnya nih misalnya Icas lagi senang botol minum, lagi senang dunia kesehatan, dia lagi senang lari pagi sehingga cari-cari botol minum yang kekinian gitu ya. Nah, terus nanti yang tampil di sini iklannya ya botol minum gitu ya. Ditampilkan untuk Icas tuh botol minum, terus sepatu lari ya. Karena ceritanya dia lagi suka running ceritanya. Nggak tahu ya, Icas suka lari nggak? Jangan lari dari kenyataan tapi ya. Gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya target market untuk para advertiser. Terus saya ngomong kayak gitu, padahal sayanya juga advertiser ya. Ya saya advertiser dan user jadinya ya. Nah, itu ya dievaluasi juga gitu ya, evaluasinya gimana ya tadi ya, kalau dari sisi kita programmer, kita kan ngelihat ini cocok nggak, ini fungsi jalan nggak dari sisi programmer. Tapi nanti kalau udah jalan webnya, udah jalan semuanya, ada lagi yang dievaluasi ya, konversi pembelian, terjadi pembeliannya tinggi atau tidak ya. Oke, itu jadi kemana-mana lah, itu evaluasi yang beda lagi ya, itu di dunia internet marketing ya. Oke, nah kita di sistem ya, mengapa evaluasi? Nah, karena kita dan user tidak sama ya. Di sini kita jadi desainer ya, dan programmer sekaligus ya. Oke, sekarang user tidak hanya sekedar mencari usabilitas ya, jadi ada yang something more di situ ya. Oke, menurut Tognazini, alasan kenapa dievaluasi ini ya, pakai bahasa Inggris ya, mana banyak typo lagi ya. Problems are fixed before the product is shipped, not after. Jadi kalau sebelum dipaketkan produknya, dievaluasi terlebih dahulu, itu akan lebih baik ya, supaya nggak ada bonus tanda kutip ya. Bonus itu maksudnya setelah di launching ternyata banyak error gitu ya, terus dikembaliin ya, seperti itu kira-kira ya. Tapi dulu ada game apa ya yang udah di pre-orderkan, pembeliannya banyak, terus duitnya dikembaliin, alasannya tapi bukan masalah teknis sih, sepertinya masalah ini ya, masalah culture gitu-gitu ya. Saya lupa lagi tuh. Itu game apa? Pernah nggak sih kalian ngikutin itu? Jadi ada game penjualannya itu cukup tinggi, terus dia ngerilis apanya lagi, tuh Pak Fajri tuh yang tahu tuh, soalnya beliau beli juga ya. Terus minta refund kalau nggak salah, gara-gara apa, banyak yang minta refund gitu ya. Tapi bukan masalah teknis, jadi malah yang lainnya gitu ya, problemsnya itu bukan di masalah teknis. Nah itu juga harus kita pertimbangkan ya, misalnya culture-nya, habit dari user atau apalah, mungkin masalah yang seperti itu. Oke, intinya itu ya.
problems are fixed before the product is shipped. Ya. Oke, terus the team can concentrate on real problems. Maksudnya gimana? Not imaginary ones. Jadi kadang gini, kita suka ngebayang-bayangin, oh ini kayaknya nanti masalah. Itu kan imaginary one ya. Daripada berasumsi, udahlah mending dievaluasi sekalian ke user. Real problems yang akan terlihat, gitu ya. Lalu engineers code instead of debating, ya. Jadi mendingan langsung ke user gitu aja ya, daripada memperdebatkan engineers code. Ke user aja deh, user yang lebih tahu pengennya apa. Ya, time to market is sharply reduced, ya. Jelas ya. Finally, upon first release, your sales department has a rock solid design it can sell. Jadi intinya dapat ini ya, nantinya kalau udah dievaluasi nih, saya warnain, dapetin rock solid design ya. Oke, itu kurang lebih ya. Jadi nanti ada apa namanya, supaya nggak ada perbaikan-perbaikan. Kapan harus dievaluasi? Kalau produk baru, misalnya benar-benar baru banget ya, kayak kemarin siapa ya yang nawarin produknya tuh baru banget, belum pernah ada katanya. Itu kepada market, kita riset ya, riset ini laku nggak sih gitu kan ya. Jadi kalau produk baru kepada riset market ya, terus kita juga bikin low fidelity prototype, jangan-jangan nanti nggak laku nih gitu ya. Terus evaluasi yang untuk produk baru itu lebih kepada memahami requirement awal. Jadi bukan evaluasi produk jadi. Apa evaluasi harus di akhir aja? Ternyata tidak ya, di tengah pun juga bisa evaluasi supaya kita dapetin ini ya, requirement awal. Bukan evaluasi produk jadi. Lalu produk yang udah jadi ya, produk yang tidak baru. Ini biasanya untuk upgrading. Kita bisa evaluasi untuk evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, ini ada berdasarkan lokasi ya jenisnya. Di lab yang tadi saya cerita, dikondisikan ya, kalau di lab itu dikondisikan dan juga di kondisi yang sebenarnya. Kalau yang dikondisikan tuh gimana? Misal ya Office, ya Microsoft Office, mengevaluasi Microsoft Word-nya, terus dikondisikan semua usernya, calon user mungkin ya, semua usernya itu dalam satu lab, diatur jadwalnya, diatur tugasnya atau tasnya, misalnya gini. Kerjakan bagaimana cara membuat tabel seperti berikut ini. Itu kan diatur ya tasnya. Yang seperti itu ya. Atau kondisi yang sebenarnya ya dites langsung, misalnya Microsoft Word-nya dites langsung di lapangan, diuji ke mahasiswa yang lagi TA atau KP, mahasiswa yang lagi tesis disertasi, sekretaris, pegawai kantor, dalam kondisi yang sebenarnya, gitu ya. Nah, ada pendekatan evaluasi ya, ada evaluating design, evaluating implementation, ada query teknik, dan ada psychological methods ya. Saya nggak akan bahas semuanya, kalian baca aja nanti ya, beberapa aja ya. Nah, kalau evaluasi desain itu dilakukan setelah proses perancangan, yang harusnya kalian lakukan sih waktu di KP ya. Jadi pas udah proses perancangan, dievaluasi dulu ke user gitu ya. Pertama kali yang dievaluasi adalah desainnya. Yang kalian lagi bikin di Figma, ya kan itu belum selesai. Ya, kalian kan bikin di Figma. Kalian ketemu tuh sama user, hey user, ini dong, lihat dong, saya punya low fidelity atau high fidelity ya kalau Figma ya, high fidelity prototyping. Cobain ya, gitu kan ya. Dievaluasi desainnya tuh. Nah, terus nanti kelihatan ya, ini ada evaluasi desain terdiri dari cognitive walkthrough, heuristic evaluation, dan review based evaluation. Ya, kita baru desainnya doang gitu ya. Nanti dapat feedback biasanya. Terus kita kalau udah dapat feedback, begitu coding tuh lebih enak ya, lebih mantep karena kan udah based on evaluation ya. Nah,
Untuk cognitive walkthrough ini ada 3 kan ya, ada kognitif, ada heuristik, sama review based ya. Kalau ini lebih ke ini ya, kita udah belajar kognitif ya, lebih ke teori psikologinya ya, kayak gitu-gitu ya, baca aja ya. Jadi lebih ke psikologinya, misalnya oh dia pakai aplikasi itu sangat sangat terdukung ya, ternyata misalnya gini, kalian dapat ucapan selamat ulang tahun dari Facebook terus feeling happy gitu ya, itu kan psikologi ya gitu. Atau kalian misalnya yang tadi saya cerita dapat rekomendasi berita terus kayak ngerasa ih kok kamu tahu aja ya mesin, saya lagi cari berita yang kayak gitu, itu kan psikologi ya yang kena ya gitu ya, kurang lebih lah ya. Nah jadi pendekatan kognitif itu yang dilihat ini ada masalah-masalah ya atau isu ya. Dampak interaksi apa yang terjadi pada pengguna, kayak gitu ya. Terus proses kognitif apa yang dibutuhkan. Kemarin kita udah belajar kognitif proses ya. Silahkan dilihat di sana kan ada yang attention, ada yang perception, yang gitu-gitu ya. Terus masalah pembelajaran apa yang mungkin terjadi. Oke. Kayak ini ya langkah-langkahnya ya. Si evaluator pertama pilih tugas, terus tugas itu tas ya, gitu ya, tas. Misalnya pinjam buku, gitu ya. Ini tuh ada yang aplikasi buku ya kalau nggak salah ya, book reader ya di kelas ini bukannya, lupa lagi saya ya. Ada misalnya pinjam buku, kita menentukan tasnya, bisa nggak sih si user melaksanakan tas tersebut, gitu ya. Terus deskripsikan tujuan awal dari user, lakukan kegiatan aksi yang tepat, analisis proses keputusan untuk setiap kegiatan. Ya. Jadi memang kuncinya di tas. Ya. Nanti dibaca lagi. Ya. Nih contoh ya. Contoh, memprogram video dengan remote control. Misalkan akan memprogram dari jam 18 sampai 19.15, channel 4, tanggal 4. Nah, ini kayak gini ya. Apa sih yang dievaluasinya? Ini nih, remote control untuk video yang apa TV itu ya, TV ada decoder ya gitu ya, maksudnya ya. Nah terus ini tasnya, bisa nggak ini si usernya gitu ya, misalnya nih yang jadi respondennya Hilmi gitu ya, coba Hilmi tasnya ini set waktu awal, ditungguin. Oh bisa, berarti kan sistemnya cukup baik ya. Set waktu akhir, oh bisa nih Hilmi, ternyata tidak ada kendala ya. Set channel, set tanggal, ternyata Hilminya bisa gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tapi kita sebagai evaluator cuman ngasih tas aja. Kita nggak ngasih tahu ke Hilmi sebagai orang yang dievaluasi ya, kita cuma bilang ini tasnya, terus Hilmi-nya menjalankan tas tersebut secara live gitu ya, terus dikasih formulir ya. Nah kayak gini yang tadi lah ya, baca sendiri aja ya lah. Kalau ini gimana nih evaluasi heuristik, banyak banget, ada 10. Nah makanya kemarin saya suruh nonton ya, tonton aja di sana ya, ada 10. Bentar, saya buka dulu deh. 10 usability heuristic. Nih, visibility of system status. Yang kayak gimana? Ini kalian di layar kalian lagi tampilnya WPS Office saya ya. Kalau nah ini bagian bawahnya muncul nggak sih? Yang saya buletin ini muncul nggak di kalian? Ada Bu. Ada 114%. Apa coba artinya? Yo, siapa yang tahu ini apa artinya 114% di bagian bawah? Nih, apakah itu? Yang tahu? Tampilannya, Bu. Tampilannya
layarnya 114% gitu ya. Kalau ragu-ragu lihat, loh kok nggak muncul ya? Biasanya ada tooltip text. Wah, kurang bagus nih. Biasanya, nih lihat, kalau Windows, saya share screen aja ya. Kalau Windows, lihat ya. Tuh, apps using your microphone Zoom. Itu ada tooltip text. Windows bagus ya, lihat lagi ya. RZK Internet Access. Saya geser lagi ya. Speakernya real text 100%. Saya geser lagi. Battery status full charge 100%. Nah, itu tooltip text-nya sangat informatif ya. Nih ya. The system should always keep user informed about what is going on. Itu ya. Contoh nih, yang kedua. Heuristik yang kedua, match between system and the real world. Ya. Oke, lihat. Saya lagi share screen ya. Sebentar ya, kalau gitu saya saya tutup dulu deh. Tutup dulu yang nggak penting ya. Saya share screen lagi. Ini saya tutup ya, lihat. Nah, ini apa? Ini namanya apa ini? Icon. Icon. Oke, ini secara keseluruhan apa namanya? Desktop. Ya, desktop itu apa? Meja kerja. Ya, kebayang nggak sih kalau meja kerja saya di kampus isinya ini? Oke, kita sama-samain ya. Meja kerja seseorang di kantor. Biasanya ada apa? Ada kalender, ya nggak? Apakah Windows menyediakan? Ada. Tuh ya. Meja kerja seseorang biasanya tumpukan file. Ya, kayak saya ini. Tumpukan file ya, ada Oasismu, background edisium. Ini teh berserakan gitu ya, hal-hal mengenai tugas besar, jadwal LPDP. Saya tuh kan kalian jadi tahu tumpukan meja kerja saya ya. Desktopnya kayak gini, penuh ya. Ada Godot, ada Discord ya. Ada Unity, ada Eclipse. Jadi kelihatan oh si ibu teh sok main Discord. Padahal enggak juga sih, Discordnya suka saya matiin ya. Ada Unity ya. Oh si ibu teh suka main Unity sama Godot, kelihatan dari sininya. Oh ada Eclipse juga, ada Scratch-nya juga, ada Camtasia-nya juga, gitu ya. Itu berusaha menyamakan seperti di dunia nyata ya. Nah terus ada apa lagi sih kalau di meja kerja kadang ada orang yang suka nyimpen foto anaknya gitu ya. Saya mah enggak ya. Biasanya nyimpen foto anak, foto keluarga. Pada akhirnya desktopnya bisa di setting di sini ya, display setting ya. Untuk apa? Untuk nyimpen foto anak. Saya bukannya nggak mau nyimpen foto anak, saya horeah mengatur ya. Jadi ini seadanya dari beli kayak gini dikasih wallpapernya ya udah we. Ini jujur loh, dari saya beli sampai sekarang nggak pernah saya ganti wallpaper, nggak pernah saya pakai screensaver ya, holoream ya, sama seperti yang ada di meja kerja saya di jurusan ya. Holoream meja kerja saya isinya tidak ada foto, tidak ada apapun, isinya tumpukan of file ya. Sama ya, sesuai dengan perilaku saya di desktop ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, apalagi? Bahasnya 3 aja ya, lainnya baca sendiri sama nonton sendiri ya. User control and freedom. Dikasih kebebasan ya. Jadi kita nggak takut salah. User itu tidak takut salah. Kenapa? Karena ada emergency exit. Kalau yang pakai PC, emergency exit-nya apa ya?
Ada yang pakai PC, emergency exit-nya apa? Ngehang misalnya. Apa yang kalian lakukan? Komputernya ngehang. Bilangnya ngehang, padahal do nothing gitu ya. Ngehang itu do nothing. Ada emergency exit-nya berupa, kalau saya dulu pakai PC ya, tombol reset atau restart ya, suka ada di PC ya, itu memberikan kenyamanan tersendiri buat saya ya, tombol itu ya. Terus kalau di sini user control and freedom-nya apa nih di WPS? Misalnya, pengen langsung nutup, pengen langsung ditutup komputernya, ini langsung di close, tapi nggak saya klik ya, close Windows ya. Misalnya lagi, ini PowerPoint. Terus saya nggak sengaja, aduh, kehapus. Gimana ya? Merasa ini ya, takut ya. Kalau orang yang gaptek, takut, aduh ini gimana, ini kehapus gitu ya, takut ya. Don't worry, karena ada itu ya. Tuh, apa? Undo dan redo. Ya, itu adalah sebetulnya user control and freedom. Ya. Jadi kita bisa pergi dari unwanted state without having to go through an extended dialogue. Ya. 3 aja ya. Saya jelasin 3 aja dari 10. Silahkan nanti ditonton videonya. Oh iya, terus ada lagi yang review based ya. Tadi kan satu lagi namanya apa? Nih, review based evaluation berdasarkan review ya. Review atau tinjauan. Nah, tinjauan itu biasanya hasil dari literatur ya. Terus ini kalian harus banyak-banyak baca jurnal, paper, proceeding, buku ya. Karena dari literatur ya. Terus sudah gitu dibutuhkan perhatian pada untuk memastikan hasil dapat dialihkan menjadi desain baru. Modelnya berbasis evaluasi. Model kognitif juga digunakan untuk menyaring pilihan desain. Nah, misalnya ini ada satu model namanya GOMS. G-O-M-S. GOMS, Goal Operator. Ini bukan GOA LS ya. Ada spasi ya. GOMS itu Goals, Operates, Methods, and Selection Rules. Ya, kayak gini ya. Kalau GOMS itu misalnya nih dikasih UI model A sama UI model B. Silakan cari kata-kata bla bla bla. Dulu pernah ya. Berapa yang satu berapa detik, yang satu berapa detik. Itu sih kira-kira. Karena lebih ke ini ya. Indra ya. Nah, kayak gini ya. Sekilas tentang GOMS ini ada proses namanya KLM ini dulu pernah ya dilaksanakan model KLM, keystroke level model. Terus di sini ternyata ada orang jago banget ngetik gitu ya, best typist itu dia 0,08 detik ya untuk memencet sebuah button. Gitu ya. Udah ada aturannya. Nah, kalian ngetik untuk mencet satu button berapa detik? Mungkin kalau zaman sekarang udah lebih cepat lagi ya. Terus point a mouse berapa detik? Nah, yang kayak gini-gini ya kalau GOMS ya. Jadi emang benar-benar yang dilihat itu adalah ini panca inderanya, fungsi motoriknya, dan kawan-kawannya. Itulah kira-kira ya. Oke, terus ada lagi juga paradigma evaluasi. Saya bahas satu aja ya, quick and dirty testing. Quick and dirty testing itu ini andalan saya. Dulu andalan saya waktu kalau saya penelitian HCI ya, saya evaluasinya suka pakai quick and dirty testing ya. Jadi usernya itu saya ambil sampelnya sedikit. Itu ya, kayak misalnya 20 ya. Saya pakai itu ya. Nah, ini ya. Describe. Aduh, ini banyak tulisan yang ini ya. Nanti kalian lihat lagi. Describe the common practice in which designer informally get feedback from
user or consultants. Jadi dapat feedbacknya itu dari user atau konsultan. Memang paling enak dari konsultan ya. Karena udah inilah, maksudnya udah narasumbernya lah gitu ya, kurang lebih ya. Terus quick and dirty evaluation bisa dilakukan kapan aja. Ini senjata andalan saya ya. Terus nggak usah banyak-banyak ya. Orangnya nggak usah banyak-banyak. Dan saya suka ya kalau misalnya nggak ribet gitu. Oke, terus ada yang lainnya ya, ada usability testing, ada fit studies, ya, lalu ada predictive evaluation. Oke, mungkin itu ya, saya nggak akan bahas sampai 39 slide, setidaknya sampai quick and dirty testing ya. Nanti silakan sisanya kalian baca ya. Ini ada framework decide ya. Baca sendiri, cari tahu sendiri mengenai framework decide. Terus kan ini baru jam 10.15. Kalian nanti pindah ke Sinau untuk menonton hierarchical task analysis dan apa yang harus kalian tampilkan di nanti presentasi tugas besar. Tapi udah sih, saya udah bilang ya, nggak usah lagi ya. Dan mission of the day-nya, cari tahu mengenai framework decide ya. Silakan bikin tulisan mengenai framework decide. Tidak boleh copasan ya. Tidak boleh copasan. Jadi betul-betul apa yang kalian pahami tuliskan ya. Jadi bentuknya berupa kuis, pertanyaan, esai, nanti kalian jawab ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Beri saya sampai 10.25 ya. 10.25 nanti terbit semua ya. Sekarang udah 10.17. Ada pertanyaan dulu nggak? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Berupa catatan tulisan tangan atau Word, Bu? Nanti muncul ya, ini ya, decide-nya muncul di assignment-nya di quiz ya. Nanti kalian tinggal jawab aja. Oke, ada lagi? Nggak boleh copas ya. Baik, Bu. Ibu mau bertanya, Ya, kalau untuk absen gimana ya, Bu? MOTD. MOTD-nya decide. Oh, baik, Bu. Ya. Tapi ngisi attendance ya. Enggak ya, kan kita mah kelas pengganti ya. Ya udah, MOTD decide aja ya. Oh, saya ralat. Tulisan kalian karena mau saya cek di Turnitin supaya nggak copas. Tulisannya diketik ya. Tentang decide framework-nya diketik. Terus yang dikumpulkan PDF-nya. Karena nanti PDF-nya yang akan saya cek plagiarismenya ya. Tuh, oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti sampai ketemu lagi hari Rabu, itu udah giliran kalian yang presentasi ya. Hari Rabu giliran kalian presentasi. Sesuai dengan yang tadi udah saya bilang, harus ada ini dan itu dan kawan-kawannya ya. Oke, kalau begitu ya nanti saya share materinya ya, don't worry. Nanti saya share. Nanti jam 10.25 ya, kasih waktu saya 5 menit aja untuk posting di sini ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan di mana giliran kalian yang presentasi ya. Persiapkan dengan baik. Tetap sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.